Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan, NIM 1803010007 dari Minat Hama Penyakit Tanaman 2018. Di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan mengenai penyuluhan peternakan dengan tema bahan pakan alternatif dari limbah perkebunan. Mari kita simak videonya berikut ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari Program Studi Agroteknologi 2018 Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin menjalankan tugas integrasi ternak dan perkebunan mengenai pembuatan dan penyimpanan silase daun kelapa sawit terhadap kadar protein dan serat kasar untuk ternak sapi. Seperti yang kita tahu, limbah kelapa sawit berupa daun kelapa sawit sangat berlimpah di sekitar perkebunan dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah daun sawit sebagai pakan ternak dengan sistem silase. Nah, apa sih kelebihan dari penggunaan daun sawit sebagai pakan ternak? Seperti yang kita ketahui, kelebihan daun kelapa sawit sebagai pakan ternak adalah produksinya yang melimpah dan dapat digunakan sebagai pengganti rumput yang semakin hari semakin sulit untuk didapat. Nah, daun sawit dapat diberikan dalam bentuk utuh, segar maupun silase, cocok untuk ternak dan gizinya bagus. Terdapat kadar serat sebesar 47% berupa serat kasar dan protein kasar sebesar 6,30% di dalam daun sawit. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang silase. Apa sih itu sebenarnya silase? Silase adalah pakan berkadar air tinggi hasil fermentasi yang diberikan kepada hewan ternak ruminansia atau dijadikan biofuel melalui digesti anaerobik. Keuntungan perlakuan silase ini selain pengerjaan yang mudah juga dapat meningkatkan kualitas dari pakan. Nah, baiklah sekarang kita masuk ke proses pembuatan bahan pakan silase dari daun kelapa sawit. Bahan yang digunakan yaitu daun kelapa sawit seberat 20 kg, dedak padi 2 kg atau 10% dari berat bahan baku, ragi tempe 0,4 kg. Alat yang digunakan yaitu parang, pisau, drum, cutter, gunting, plastik, tali, dan timbangan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama cincang dan daun kelapa sawit yang telah dipisahkan dari pelepah dan dilayukan selama 1 hari dengan parang. Kemudian timbang seberat 20 kg daun sawit yang telah dicincang. Setelah itu dicampur dedak daun kelapa sawit dan ragi tempe sesuai takaran, dicampur hingga merata. Kemudian masukkan bahan yang telah dicampur ke dalam plastik besar lalu masukkan ke dalam drum. Padatkan sepadat mungkin hingga tidak ada ruang untuk oksigen. Setelah padat, di atas permukaan ditabur dedak sedikit untuk membantu proses fermentasi. Kemudian tutup dan tekan plastik agar tidak ada lagi udara, kemudian ikat secara kuat dan rapi. Letakkan di tempat yang teduh dan terhindar dari panas dan hujan. Usahakan diletakkan pada suhu serendah mungkin. Biarkan fermentasi selama 21 hari untuk mendapatkan silase yang baik. Setelah 21 hari, bahan pakan silase dapat diberikan kepada ternak. Bahan pakan silase daun kelapa sawit dapat bertahan 3-6 bulan selama plastik fermentasi tidak dibuka. Kemudian, pengaplikasian kepada sapi yang belum terbiasa memakan bahan pakan silase daun sawit diberikan sedikit demi sedikit dan dicampurkan dengan rumput hijauan agar ternak sapi terbiasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan bahan pakan silase daun kelapa sawit untuk ternak sapi. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Abang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari Program Studi Agroteknologi 2018 Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya
ingin menjalankan tugas integrasi ternak dan perkebunan mengenai pembuatan dan penyimpanan silase daun kelapa sawit terhadap kadar protein dan serat kasar untuk ternak sapi. Seperti yang kita tahu, limbah kelapa sawit berupa daun kelapa sawit sangat berlimpah di sekitar perkebunan dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah daun sawit sebagai pakan ternak dengan sistem silase. Nah, apa sih kelebihan dari penggunaan daun sawit sebagai pakan ternak? Seperti yang kita ketahui, kelebihan daun kelapa sawit sebagai pakan ternak adalah produksinya yang melimpah dan dapat digunakan sebagai pengganti rumput yang semakin hari semakin sulit untuk didapat. Nah, daun sawit dapat diberikan dalam bentuk utuh, segar maupun silase, cocok untuk ternak dan gizinya bagus. Terdapat kadar serat sebesar 47% berupa serat kasar dan protein kasar sebesar 6,30% di dalam daun sawit. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang silase. Apa sih itu sebenarnya silase? Silase adalah pakan berkadar air tinggi hasil fermentasi yang diberikan kepada hewan ternak ruminansia atau dijadikan biofuel melalui digesti anaerobik. Keuntungan perlakuan silase ini selain pengerjaan yang mudah juga dapat meningkatkan kualitas dari pakan. Nah, baiklah sekarang kita masuk ke proses pembuatan bahan pakan silase dari daun kelapa sawit. Bahan yang digunakan yaitu daun kelapa sawit seberat 20 kg, dedak padi 2 kg atau 10% dari berat bahan baku, ragi tempe 0,4 kg. Alat yang digunakan yaitu parang, pisau, drum, cutter, gunting, plastik, tali, dan timbangan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama cincang dan daun kelapa sawit yang telah dipisahkan dari pelepah dan dilayukan selama 1 hari dengan parang. Kemudian timbang seberat 20 kg daun sawit yang telah dicincang. Setelah itu dicampur dedak daun kelapa sawit dan ragi tempe sesuai takaran, dicampur hingga merata. Kemudian masukkan bahan yang telah dicampur ke dalam plastik besar lalu masukkan ke dalam drum. Padatkan sepadat mungkin hingga tidak ada ruang untuk oksigen. Setelah padat, di atas permukaan ditabur dedak sedikit untuk membantu proses fermentasi. Kemudian tutup dan tekan plastik agar tidak ada lagi udara, kemudian ikat secara kuat dan rapi. Letakkan di tempat yang teduh dan terhindar dari panas dan hujan. Usahakan diletakkan pada suhu serendah mungkin. Biarkan fermentasi selama 21 hari untuk mendapatkan silase yang baik. Setelah 21 hari, bahan pakan silase dapat diberikan kepada ternak. Bahan pakan silase daun kelapa sawit dapat bertahan 3-6 bulan selama plastik fermentasi tidak dibuka. Kemudian, pengaplikasian kepada sapi yang belum terbiasa memakan bahan pakan silase daun sawit diberikan sedikit demi sedikit dan dicampurkan dengan rumput hijauan agar ternak sapi terbiasa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan bahan pakan silase daun kelapa sawit. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk abang dan dapat diaplikasikan kepada ternaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang atas waktunya.